Jalur pendakian menuju Gunung Lantimojong sekaligus kawasan wisata alam yang menyuguhkan panorama sungai jernih, hamparan kebun kopi serta hutan lumut yang asri dan menyejukkan. Wisatawan dapat menikmati berbagai aktivitas seperti berjalan santai di tepi sungai, berkemah hingga merasakan suasana malam yang tenang di alam terbuka dengan fasilitas yang cukup memadai dan harga yang terjangkau. Meskipun berjarak sekitar 60 km atau kurang lebih 3 jam perjalanan dari pusat kota Nrekang, keindahan dan pengalaman yang ditawarkan mampu memberikan kepuasan tersendiri bagi pengunjung. Demikian kabar Ratna Pro 4. Suara indah, drama penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Tulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertauturan di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di obrolan teras UMKM. UMKM kali ini kita akan mengundang salah satu narasumber kita, owner AT Craft, bersama dengan Ibu Airin Tendean, dan kita akan membahas bagaimana craft sebagai bagian dari lifestyle modern. Alhamdulillah di studio sudah hadir bersama kita Ibu Airin Tendean, owner AT Craft. Assalamualaikum, selamat siang Bu Airin ya saya panggilkan. Iya betul. Ya, gimana kabarnya Ibu, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Pak. Iya, nah ini kita mau ingin mengulik seperti apa usaha kita ini di dalam dunia craft itu. Mungkin bisa sedikit memberikan pengantar bagaimana sih usaha craft itu sendiri, seperti apa, dan kemudian di tengah hiruk pikuk gaya hidup modern saat ini, tentu produksi craft ini atau kerajinan tangan ini hadir sebagai oase untuk menawarkan keunikan sekaligus kualitas. Mungkin bisa sedikit gambarkan dulu Bu, seperti apa usaha ini, silakan. Terus terang, setiap orang memulai usaha itu pasti karena dia senang menggeluti usaha tersebut. Ya. Nah, sedangkan saya sendiri memang udah dari sejak sekolah itu diajarin kerajinan merajut ini. Saya senang. Iya. Jadi kayak passion saya gitulah. Oh, berarti passion. memang berangkat dari ada semacam keterikatan dari hal itu. Ya, sangat suka, cinta dengan merajut. Oke. Ya, kemudian selain bisa menghasilkan produk, ternyata produk ini usaha ini bisa kita jadikan untuk penghasilan tambahan ya. sebagai ibu rumah tangga. Oke. Seperti itu Pak. Jadi asik-asik aja. Asik ya. Kerjanya nggak ada beban untuk mengerjain produk ini, usaha ini, menjalin usaha ini, seperti itu, dan bisa bantu juga. Kemudian saya ada komunitas, bisa berdayakan teman-teman komunitas yang kebanyakan itu ibu-ibu janda seperti itu. Jadi memang kalau kita lihat bahwa usaha craft ini atau kerajinan tangan ini memang butuh kesabaran dulu ya. Betul, Kemudian yang kesabaran, kedua ada keinginan untuk memang ada hobi dalam hal itu, Ya, kesukaan. Karena kalau tidak suka pasti akan berat Bu ya. Ya, betul. Bayangkan kalau misalnya kita bikin produksi tas, merajutnya itu berhari-hari. Betul, butuh kesabaran dan Butuh ketelitian. kesabaran dan ketelitian. Iya. Kemudian tentu melihat perkembangan gaya hidup modern yang serba cepat sekarang ini Bu Airin. Iya. Bagaimana Anda untuk meyakinkan ke beberapa customer kita untuk tetap bergeser pada produk handmade ini? Bukan hanya sekedar barang kerajinan, tetapi menjadi bagian penting dalam gaya hidup modern saat ini. Ya, kita bisa meyakinkan calon konsumen kita atau pasar itu Iya. dengan memberitahu mereka ini kerajinan tangan ini bukan hanya kerajinan tangan yang bisa cuma untuk ditaruh di rumah, misalnya seperti bantal, Yeah. taplak. Karena saya kan dulu awalnya cuma belajar itu, Yeah. tapi bisa juga dibawa ke pasar modern. Iya, iya. Bisa membantu kehidupan lifestyle-nya, atau bisa ikut tren yang sedang berjalan saat ini ya, dengan cara melihat di sosial media seperti TikTok. Kita bisa lihat ini yang sedang tren saat ini, kerajinan rajutan atau manik-manik itu apa ya? Iya, iya, Ya, iya. jadi kita ngikutin seperti itu Pak. Oh. Kita harus juga ngikutin tren yang sedang Tren yang berjalan saat terjadi, ini. iya. Kalau karena kita nggak ngikutin yang begitu cepat, apalagi ini kan dia ke fashion juga. Passion ini. juga ya. Kita harus ikutin juga. Iya. Kita bisa ke sosial media, ke apa tuh ya, ke Shopee itu, Ya. marketplace, seperti itu. Atau kita googling apa yang sedang tren saat ini. Oke. Tidak hanya di Indonesia Pak, kita bisa lihat juga dari di luar negeri Di juga luar sedang tren, negeri. yang sedang tren itu apa. Seperti Iya, itu, iya, Pak. iya. Jadi memang utamanya ini adalah mengikuti perkembangan tren juga ya. Betul, Jadi Pak. memang kalau kita pikir bahwa kerajinan tangan itu sesuatu hal yang mungkin memang kayak dianggap sebagai sesuatu hal yang istilahnya sudah agak-agak tidak terlalu aneh lah ya diikuti oleh anak muda. Tetapi dengan adanya pengembangan mengikuti apa keinginan masyarakat, khususnya di media sosial itu kan gampang sekali kita deteksi. Betul, Jadi betul. disitulah kita Ya, memulai ya. gampang sekali viral. Oke. Jadi ini sebenarnya kayak kerajinan kayak gini sudah kebutuhan aja Pak. Gimana Iya, mereka iya. bisa tampil stylish Oh gitu dengan ya. kerajinan seperti ini. Apa yang lagi tren? Misalnya kayak dulu berapa Iya. tahun lalu itu lagi tren serap HP kan? Yang kayak gini Pak.
Iya. Banyak saya yang jualan, tapi banyak juga yang laku. Oh. Banyak juga yang laku. Iya, Itu iya. lagi tren. Nah, Terus waktu zaman Covid itu kan ada gantungan masker itu. waktu Covid alhamdulillah itu betul-betul bawa berkah. Berkah ya. Karena saya ada banyak permintaan untuk Iya. masker Pak, masker Masker rajut ya? sama strap masker dari rajutan. Iya, iya, iya. Dan kebetulan kayaknya waktu itu yang baru buat strap masker itu baru dari rajutan. Oke. Setelah itu baru muncul yang manik-manik seperti itu. Tapi kalau boleh tahu Ibu Erin, sebenarnya ini mau mulai usaha kerajinan tangan ini dari tahun berapa sih? Maksudnya yang mulainya- betul-betul concern mengarah ke bukan hanya sekedar bikin-bikin di rumah, tetapi mulai memproduksikan menjadi suatu produk gitu. Ya. Kalau mulai bikinnya itu sebenarnya saya lihat teman saya Iya. merajut kan. Iya. Wah, saya kan dulu ada basic lah Iya, Pak. iya, ada dari basic. waktu dari SD diajarkan Iya, iya. untuk keterampilan. Terus saya lihat dia merajut, saya bilang, ih saya pengen belajar Iya. gitu ya. Cuman ya gitu lah Pak ya. Nggak sering ketemu kan. Iya, iya. Akhirnya saya coba-coba bikin agak kurang bagus, saya bukalah YouTube. Iya. Dia tutorial Tutorial. dari situ. Masya Nah, Allah. itu pun tutorialnya Pak, saya nggak ambil semua biasa. Iya. Kan saya suka bosan gini kan, lihat tutorial kalau berjam-jam. Jadi saya kadang cuma ambil motifnya, saya buat sendiri desain tasnya. bentuk Karena memang sudah ada tasnya. basic ya. Iya, Sudah ada udah itu basic. basic itu yang paling penting. Nah, tahun 2017 saya mulailah Pak buat produk. Buat dulu produknya. Iya. Sampai jadi satu kontainer. Wah, Satu kontainer Pak yang besar gini. Masya Allah ya. Mama saya bilang, ini tasnya mau diapain Ren? Iya, Saya bilang, gimana? Bingung saya mau kasih kemana. Saya belum kenal dunia per Dunia UMKM-an Pak. iya. Nah, tahun 2020 kalau nggak salah, Ya, sudah masuk Covid berarti ya? Covid Pak, Ah, pas oke. Covid-nya. Iya, iya. Saya ke CPI. Oh, oke. Ada booth-booth di situ Iya, kan, booth-booth UMKM. Mm-hmm. Di situ saya lihatlah kerajinan-kerajinan. Saya bilang sama suami saya pengen masuk di situ, gimana caranya? Iya, iya, iya. Nah, suami saya bilang, ya udah saya kenal itu yang anunya, ketua hariannya. Iya, iya. Ya masuklah saya lihat suami saya lewat ketua harian itu Pak. Dipajanglah untuk pertama kalinya produk saya di situ Pak, di CPI, Iya, di iya, booth kerajinan seperti itu. Dan saya bergabung menjadi binaan Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan. Masya Allah. Jadi kalau boleh tahu awal mulanya itu dari tahun 2020. 2020 dan pada saat itu juga Pak saya langsung buat ini NIB izin untuk menjual, Iya, iya, iya. buat untuk berusaha. Nah, kalau awalnya kan mungkin orang bermain seperti manik-manik ini kan hanya di gelang, Ya. kemudian apa namanya untuk rantai. Gelang sama apa Iya, bros. iya bros ya. Nah, sekarang berkembang menjadi aksesoris HP. Iya, strap HP, gantungan Iya, HP. gantungan HP. Kayak Terus, ini Pak, gantungan tas. Oh, ini gantungan tas juga Bisa ya? juga dijadikan gantungan tumbler Oh, sama iya. gantungan di celana jeans. Iya, iya, iya. Kalau itu untuk ini kan apa ya, segmennya untuk hanya ibu-ibu aja atau perempuan ya? Kalau untuk cowok ada nggak juga untuk produksinya? Ada Pak, kayak gini Pak, kalung. Oh, Kalung yang untuk kalung. cowok. Ya, ini pernah saya pameran. Iya. Lagi di pameran di Mercure, kebetulan ada event. Iya. Ada MC-nya apa namanya? Menggunakan- Misalnya influencer lah. Iya. Dia lihat langsung dia beli 2. Oh. Jadi iya. memang saya juga produksi kalau yang manik-manik ya untuk laki-laki juga. Oke, jadi tidak hanya terbatas pada ke perempuan aja ya, Ya, tapi lebih betul. banyak sebenarnya sih ke perempuan Ke ya. perempuan. Karena kan perempuan itu banyak aja ya variasinya. Ya, betul. Ada handphonenya mau dikasih variasi lagi, ada tasnya Ya. mau dikasih embel-embel lagi ya. Betul, karena ini juga karena yang sering main sosial media kan perempuan. Perempuan ya. Kalau laki-laki kan males kayak Jiwa belanjanya juga itu ya perempuan. Ya, betul. Jadi mereka yang perempuan sering lihat tren-tren Oke. ini ya belilah. Akhirnya kalau kita dilihat, oh ternyata usaha krep ini juga bisa diminati anak muda dan banyak peminatnya juga Bu ya, Iya, karena betul. mengikuti itu tadi perkembangan tren gitu ya. Ya, apa yang sedang tren saat ini di pasar. Baik. Nah, kalau sejauh ini memang Ibu rasakan sendiri ya, kalau mungkin dulu belum pernah pameran-pameran ataupun hanya sekedar ya istilahnya setelah produksi kemudian dijual sendiri. Apa yang Ibu rasakan setelah ikut dengan kegiatan-kegiatan Dekranasda gitu? Kegiatan-kegiatan dari Dekranasda maupun pemerintah yang adakan itu Pak, baik itu pameran ataupun pelatihan atau pembinaan sangat-sangat membantu kami UMKM. Ya. Karena kita bisa branding
lewat pameran, lewat Iya. pelatihan, kita bisa memasarkan, menjual. Terus kita juga diedukasi Pak, Iya. dari dinas-dinas maupun dari Dekranasda itu, diedukasi untuk ya gimana kita membuat produk yang bagus, yang berkualitas, yang tidak orang kapok membelinya. Iya, betul. Jadi satu kali beli udah nggak mau Iya. beli lagi seperti itu. Yang pokoknya yang layak untuk dipasarkan. Iya. Dan orang terus minat untuk membeli ya paling enggak bisa repeat order seperti itu Pak. Tapi kalau melihat ini Bu ya, misalnya semacam rajutan tas ini, Ya. itu kan biasanya harganya memang agak mahal ya, karena Ya. memang butuh banyak waktu dan tenaga, kemudian Ketelitian, Pak. ketelitian juga. Karena itu ada hitungannya. Ya, tapi ini kan untuk meyakinkan kepada pengguna kan tidak semua orang mungkin melihatnya itu, wah apa sih itu cuma hanya sebatas rajutan biasa, supaya berkualitas tas ini supaya betul-betul meyakinkan pelanggan, misalnya kita pasang harga yang sesuai dengan tarifnya lah ya, berdasarkan dengan kesusahannya dan kesabaran untuk membuat produksi itu sendiri. Meyakinkan seorang pelanggan untuk membeli itu bahwa memang fair saya beli dengan harga sekian, itu bagaimana? Terus terang pasti dia bisa bandingkan dengan produk mesin Pak, yang dibuat Iya, sama iya. mesin. Tapi beda kok, ya, kalau udah tahu itu Iya. perbedaannya pasti tahu ini mesin seperti ini. Dan mesin kan kita tahu lah Pak, Iya. pasti dia bisa produksi massal Oh, dan iya. banyak dalam waktu cepat. Iya, iya. Nah, saya bisa jelaskan ini kita buat satu step by step dirajut benangnya. Iya, iya. Kalau ada salahnya, biar sudah 2 kali bikin masalah dibongkar lagi Pak, istilahnya didedel. Iya, iya, iya. Demi membuat suatu produk yang unik dan berkualitas. Juga tentang pemilihan bahannya. Iya. Nggak sembarang Pak kita pilih bahan. Yang mana cocok buat tas, yang mana cocok buat topi. Iya. Tapi selama itu. ini Bu, yang paling banyak disukai, yang paling laris di pasaran itu produksi apa sih? Topi. Topi ya. Karena memang harganya lebih terjangkau dibanding tas, karena tas saya itu rate-nya itu bisa sampai 500 Pak. Betul, betul, karena Nah, kadang makanya saya bilang kadang, lama sekali, karena saya Iya. juga merasakan, kan ibu di rumah itu suka juga merajut Oh, begini. gitu. Iya, makanya justru kadang kita juga sebagai pasangan kita kayak agak jenuh ngelihatnya gitu ngerajut. Iya, betul, Kalau suami sendiri Ibu gimana sih kalau dalam hal usaha seperti ini? Oh, Awalnya alhamdulillah, seperti apa? suami saya sangat support Sangat Pak. support ya. Walaupun Oke. pertama dia ragu, awalnya ragu Iya. sih. Ini istri saya bisa nggak ini jalan ini? Ternyata kan Pak saya punya komunitas Oh, Pak. Jadi begitu ya. alhamdulillah saya nggak ragu. Misalnya mendapatkan order yang banyak walaupun ini pengerjaannya agak lama. Iya, iya, Karena betul. tas itu Pak biasa sampai finishing, pakai furing segala macam itu dijahit layer setting itu bisa makan 1 satu minggu paling minggu. lama. Cuman kan saya ada komunitas Iya, iya. sekitar 80 orang. Jadi pernah itu Pak saya terima orderan Iya. dari Bapak Gubernur. Iya. 2 tahun lalu cover tumbler 500 pieces. Masya Dikasih waktu 4 hari dari Dekranasda. Di Dia bilang, Ibu Erin, ini saya pesan ini ya dari orang dulu. Saya pesan ini bisa nggak Bu? Saya bilang, ya insya Allah bisa. Alhamdulillah bisa Pak. Jadi saya memanfaatkan komunitas itu komunitas ya. Masya digerakkan. Allah. Makanya saya ya sedikit percaya diri lah. Oke. Sudah berani karena ada Iya, iya. komunitas gitu Pak. Oke, karena memang kan kalau kita memang misalnya mau repeat order toh, biasanya kan agak susah. Misalnya nanti kalau ada orderan baru kita mau bikin, itu biasanya apalagi ada deadline waktu seperti tadi betul. tuh yang agak-agak berat ya. Makanya dari ini Pak saya jadi pelajaran. Saya bilang sama komunitas saya, kita buat produk pelan-pelan yang banyak. Iya. Kita nggak tahu tiba-tiba ada orderan. Iya. Kita bisa langsung ini kan Iya, penuhin, oke. Penuhin, seperti iya. itu. Kalau misalnya kayak semacam produk-produk tas seperti ini kan Bu, bagaimana sih supaya tidak, maksudnya kita produksi misalnya nih, kita siapkan stoknya misalnya, supaya tetap mengikuti tren begitu, supaya masih tertarik orang membelinya, itu seperti apa anunya, cara mengemasnya? Kita tetap lihat ke ini Pak, ke sosial media. Kita harus sering-sering googling tren yang sedang berjalan saat ini. Kalau enggak kita bikin tas jadul lah Pak, nggak ada yang mau beli. Iya, 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 betul ya. Ya kan? Karena pasarnya ini terus terang dia usia berapa ya? Usia produktif lah Pak. Iya. Apalagi yang udah kayak wanita karir gitu. Kalau anak-anak di bawah 17 tahun mungkin di situ pasarnya terlalu, iya. iya. Memang segmen pasarannya agak-agak sedikit Iya, anu saya ya. mesti lihat memang apa yang sedang tren saat ini. Iya. Kadang kita itu kadang ngikutin brand-brand ternama di dunia. Iya. Kita ambil modelnya seperti apa, kita ikutin seperti itu. Kayak gitu Pak. Iya.
Nggak masalah kalau itunya ya kan nggak terkena hak Yang cipta. penting kita nggak nulis aja mereknya di situ. Iya, mereknya. Kayak Tapi Prada kalau model gitu kan ya Iya. nggak apa-apa. Mm-mm. Modelnya aja kita ambil. Iya. Nah, kalau di tengah gemburan produk pabrikan massal tadi seperti yang kita bilang bahwa memang ada produksi pabrikan massal, apa sih yang membuat produk kereta ini relevan dengan konsumen yang mencari gaya hidup praktis namun tetap estetis gitu? Ya itu Pak, ini apa namanya produk yang handmade ini kerja ini unik Pak. Boleh dibilang kadang itu perajin bikinnya satu tas satu model Ya. Oh. gitu. Kayak saya gitu Pak, saya bikinnya satu tas satu model kecuali ada permintaan disuruh buat kayak gitu lagi baru saya bikin. Iya. Jadi saya tuh nggak pernah buat satu tas satu model warnanya aja berbeda, nggak seperti itu. Jadi yang beli juga asik nih, keren nih, ini Iya. berarti nggak ada samanya nih yang saya pakai. Oh. Itu kalau masal kan Pak pasti banyak kembarnya di Iya, jalan. Kalau betul. dipakai. Tiba-tiba pergi pengantin, ikut sama warnanya ya. Iya seperti itu. Iya. Sama kalau batik. Makanya itu mahalnya Batik di situ biasa. juga, Pak. Ya, Biasa kan batik. batik kalau kita beli, tiba-tiba ke pengantin, nggak enak banget kalau pas Ya betul. Ada masuk ke pengantin sama-sama kok sama. Apalagi kalau ini tas ya. Iya. Oke, menarik Bisa sekali. juga pemesanan custom Pak. Mau kayak gimana kita layanin. Iya, baik. Menarik sekali perbincangan kita terkait dengan usaha krep ini sendiri bersama dengan Ibu Erin. Tapi sebentar kita akan lanjut. Kita dengarkan dulu beberapa pesan berikut ini. Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indie atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia. Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini. Iya Fajar, ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita. Benar juga ya, UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita. Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal. Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal. Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya. Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita. Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat. Tasmu keren loh, motifnya unik. Ini seperti motif di sarung sutra. Nyaman ya? Beli di mana? Iya, ini tas anyaman dari Eceng Pondok loh. Bagus kan? Wah, iya bagus banget. Berapa harganya? Harganya murcik loh. Gak bakal bikin dompet kamu bolong. Bahannya kuat, dijamin tahan lama. Terus mudah juga didapatkan. Ada banyak di toko online. Wah, warnanya juga menarik. Aku mau dong. Beli di tempat kamu beli saja ya. Pasti produknya luar negeri ya. Oh, kamu salah. Ini produk lokal. Produk dari UMKM di kota kita. Tapi sudah dijual sampai ke luar negeri. Coba saja kamu searching sekarang. Beneran ada nih.
Ternyata produk lokal kita digemari di luar negeri ya. Ih, keren. Tambah yakin mau beli tas anyaman selucu ini. Jadi mulai sekarang kita harus bangga punya produk dalam negeri yang tidak kalah kualitasnya dengan barang-barang branded dari luar negeri kan? Mantap. Dengan cara itu, kita juga bisa mendukung ekonomi lokal dan menjaga keberagaman budaya. Cintai produk lokal, dukung UMKM. Anda masih mendengarkan Pro 4 Makassar. Masih bersama di obrolan teras UMKM, Sahabat Budaya. Kita masih berlanjut ngobrolin tentang usaha kerajinan tangan bersama dengan Ibu Airin. Nah, Ibu Airin tadi menarik sekali kita melihat bahwa memang tantangan terbesarnya itu adalah bagaimana butuh kesabaran ya dalam usaha seperti ini. Nah, kemudian selama ini Ibu Airin sendiri tadi awalnya kan sudah ada basic, kemudian pada saat itu melihat ada peluang kayaknya ya. Nah, kemudian untuk lebih memantapkan lagi keinginan untuk mengembangkan usaha ini tuh apa sih sebenarnya yang memotivasinya, Ibu? Mungkin ada cerita pengalamannya dulu mulai dari memproduksi kemudian sudah mulai dipasarkan begitu. Ya, silakan Ibu Airin. Di samping memang ini jadi passion saya, hobi saya. Setelah saya buat banyak produk, yang paling saya senang itu pada saat sudah ada yang beli. Oh, ada berarti kepuasan kan, tersendiri ada ya. kepuasan Pak. Berarti kan sudah ada yang tertarik dengan produk saya. Iya. Apalagi sudah mulai datangan orderan-orderan yang menyusul berikutnya. Ya mulai dari yang itu Pak, yang kecil-kecil tadi itu, yang serap masker, sama masker itu waktu COVID itu banyak sekali yang pesan Pak. Walaupun saya mungkin maskernya ya tidak sesuai standar ya, tapi saya buat full lapisannya. Kemudian memang Pak, saya di mentoring sama salah satu desainer ternama di Makassar, nama Ibu Mahdial Makulau. Dia ajarin saya mengenai tren apa yang sedang berjalan tahun ini, baik itu warnanya, modelnya, desainnya, motifnya, seperti itu. Yang paling penting itu Pak, memang saya tambah termotivasi untuk membuat usaha ini jadi lebih maju lagi itu ya, dengan ternyata saya udah ada pasar, udah ada yang mau beli Pak. Seperti itu. Nah, kalau saat ini Bu mungkin sudah berikan gambaran seperti apa, sudah punya toko khusus mungkin yang bisa didatangi oleh pendengar kita? Saya terus terang tokonya masih di rumah aja Pak. Saya buat di dalam rumah, etalase, saya punya display, etalase kaca aja Pak, tinggi. Terus saya juga punya toko online. Toko online-nya itu saya masukkan di Google Pak. Jadi alhamdulillah ini sudah ada beberapa dari luar, ini terakhir ini dari Jawa Barat, udah pesan yang kelima kali Pak. Masya Allah. Itu apa itu usahanya? Jenis produk? Topi dia pesan. Topi ya. Sama maaf ya Pak, bikini bottom dia pesan. Agaan tapi ya kita layanin aja kan permintaannya. Ini sebentar saya mau kirim nih topinya sama bikininya ke Jawa Barat. Udah pesan repeat order yang kelima. Masya Allah. Seperti itu ya. Jadi dari itu terus kami juga masukkan di Shopee itu namanya marketplace Shopee, Tokopedia sama Padi UMKM. Nah, itu yang memasukkan semua ke sana itu kita atau memang ada asisten khusus tak memang yang saya terus terang masih berdayakan keluarga saya seperti itu. Jadi support sistem dari keluarga. Saya ini suami saya kalau masalah sistem Pak. Selain di rumah yang offline Pak, saya juga ada pasarkan di hotel-hotel dan bank. Seperti Hotel Madeira, Swiss Bell, Max One, hotel apa lagi saya lupa. Terus di bank juga Pak, BSI UMKM Center, BNI Export. Wah, luar biasa. Udah banyak Pak di BRI. Dan yang perlu Bapak tahu, saya di BRI, binaan Rumah BUMN BRI, saya pernah ikut kompetisinya Pak. Berarti harusnya saya belajar sama suaminya Ibu. Iya. Support istri ya. Karena saya juga termasuk istri saya Pak. Produksi begini. Pak, cuma enggak tahu mengarahkannya. Mungkin kayaknya aja Pak ke mana ke IT-nya. Mesti buat kayak company profile-nya seperti itu, buat website-nya. Seperti itu. Iya. Nah, kalau melihat pemasarannya tadi agak menarik memang ya, karena kebanyakan online ya pemasarannya. Offline, Pak. Offline juga banyak ya? Offline pameran. Kebetulan saya saat ini lagi ada pameran di Mall Pipo selama sebulan. Iya. Seperti itu, pameran-pameran dari
fasilitas dinas kah atau kita bayar sendiri seperti itu Pak. Nah, ini juga mungkin perlu disampaikan ke pendengar kita, apa sih sebenarnya peran utama kita mengikuti pameran ya? Kan biasa ada orang, wah apalagi kalau yang berbayar sendiri ya, kita kan agak-agak kayak misalnya betul-betul harus siap dengan itu bahwa betul-betul ini apakah nanti setelah saya ikut pameran ada yang beli. Tapi mungkin pada saat itu tidak ada yang beli, tapi paling tidak sudah kita promosikan ya. Mungkin Betul. apa gambarannya dulu Bu, seperti apa kalau ikut pameran itu? Kalau pameran ya begitulah Pak, kadang ada yang laku kadang enggak. Paling enggak kiatnya itu kalau kita pameran kita udah siapin kartu nama sama katalognya kita. Jadi kalau ada produk kita yang tidak tersedia bisa lihat katalog. Adapun kalau misalnya tidak ready juga bisa pesan kita jualan kartu nama dulu. Itu dia. Atau kita bisa terima pesanan custom dulu. Seperti itu paling tidak kita udah branding lah, itu udah kasih tau ini ada kerajinan tangan Ate Craft di Makassar seperti itu. Kalau boleh tahu ya, mohon maaf ini mungkin omset dalam 1 bulan sudah kira-kira berapa ini untuk produksi craft? Sekitar 6 jutaan Pak. Wish, Alhamdulillah udah mulai naik. Masya Allah. mulai selalu ada kenaikan tiap tahunnya. Ya, karena itulah dari binaan-binaan dinas, dari binaan bank. Kebetulan saya juga binaan berdaya bareng Pak, dari yang kerjasama dengan CIB Niaga. Mereka juga pernah pesan sekitar 29 pieces cover tumbler juga. Kalau rencana ke depan Ibu, bagaimana sih dalam pengembangan bisnis Etikrep ini? Terus terang saya pasti pengen meningkatkan produksi, yang ujungnya pasti meningkatkan omset dan profit. Seperti itu Pak. Jadi saya pengen memperluas pasar saya, ekspansi lah Pak. Kalau bisa seluruh Indonesia, nggak apa-apa kan Pak, punya mimpi? Betul. Seluruh Indonesia, dan yang paling penting saya ingin masuk pasar global Pak. Saya pengen go ekspor. Wah. Iya Pak. Ibu umurnya berapa sih sekarang? Coba Bapak tebak berapa kira-kira? Kok jiwanya sangat masih muda sekali ya dalam berbisnis? Iya Pak. 53 Pak. 53. Udah deh, luar biasa. Kami juga dibina sama dinas perdagangan. Nah dari situlah yang membina kita untuk bisa ekspor Pak. Seperti itu. Jadi memang ada beberapa trip ya sebenarnya kalau kita ingin mengembangkan usaha kita, karena ada mungkin banyak UMKM seperti Ibu yang memulai usaha tetapi mencapai target seperti Ibu tadi tuh yang belum dia bisa lakukan atau terapkan begitu. Bagaimana sih caranya untuk pengembangan UMKM kita itu supaya tidak begitu-begitu aja, jalan-jalan aja terus omsetnya tapi tidak ada peningkatan. Itu sebenarnya apa yang harus diperhatikan itu Bu, atau kiat-kiatnya mungkin dari Ibu selama ini? Nggak konsisten kayak kalau saya. Konsistensinya yang tidak. Jadi kadang jualan, kadang nggak jual. Seperti itu Pak. Iya kan? Iya. Jadi saya ini Pak kalau nggak jual, nggak pameran, saya di rumah produksi. Pasti saya produksi Pak. Iya. Ya kita ini aja sangka baik saja. Kita produksi banyak, semoga nanti ada yang pesan, ada yang order. Iya. Gitu. Betul. Nah kalau ada yang nggak konsisten seperti itu Pak, ini nggak bisa Pak. Susah. Konsistensinya Setiap ada pelatihan dari dinas saya ikuti. Iya. Setiap ada pameran saya ikuti. Kalau berbayar saya usahakan bisa patungan dengan teman-teman saya. Kayak ini ada pameran di UNEM, rencana mau patungan sama teman-teman komunitas. Iya. Pokoknya pasar mana aja kita masukin Pak. Karena kita pada saat buat di pameran juga Pak, kita bisa sambil kerja ini Pak. Jadi orang lihat prosesnya. Iya, jadi ya gitulah, nggak ketinggalan juga produksinya kita. Menarik. Kemudian memanfaatkan media sosial tadi ya, seperti WA, Facebook, Instagram, ataupun TikTok, dan untuk membangun citra bahwa produk craft ini adalah barang yang keren dan trendy ya. Nah, kalau respon pembeli kan kita main di mana nih yang tadi di TikTok? Di sosial media Pak. Sosial media itu kayak TikTok, Instagram, sama Facebook. Nah, itu kan biasanya kalau orang belanja itu kan untuk mengetahui komen-komentarnya itu juga perhatikan juga Bu ya. Iya, itu sangat penting ya, supaya menjadi masukan juga. Ternyata tingkat kepuasannya alhamdulillah sekian ya. Betul. Apa tantangan yang terbesar dalam menjaga dalam melaksanakan usaha ini Bu
usaha Grab ini sebenarnya? Tantangan terbesar sebenarnya dari sesama perajut Pak, karena itu kompetitor paling berat. Oh, iya. Karena kadang kita buat produk yang hampir sama. Nah, terus tadi yang komunitas ini apakah dari komunitas perajut juga atau Iya, bukan perajut Pak. Maaf. Oh, sesama. Handmade. Oh, jadi handmade. bisa perajut, bisa yang buat manik-manik, Oh, bisa penjahit. iya. Itu semua Pak. Jadi kita satu gabung. Seperti itu. Iya. Tantangan dari kompetitor kita itu sama itulah, mereka kadang bandingkan, kalau konsumen itu bandingkan dengan produksinya ini. Tidak, dengan tas-tas yang bukan dari rajutan Pak loh. Ini kok rajutan gini kayak kelihatan murah tapi kok mahal gitu loh. Bisa tawar sampai misalnya 300, tawar 100. Saya tuh, Bu, ini bahannya aja berapa Bu? Belum kerjanya seminggu. Iya, betul. Iya kan? Nah. Kita kayak jual apa nih? Kerja rodi dong. Iya, itu dia tadi yang saya bilang, meyakinkan ke orang itu hasilnya itu seperti apa supaya betul-betul ada pembeda ya. Iya, saya buat ini Pak, video ini apa namanya, video pada saat pembuatan behind the skin. Iya, behind the skin. Iya, itu yang menarik dia. Saya posting Pak di sosial media saya. Jadi orang bisa, oh ini buatnya begini, nggak gampang. Dari proses merajutnya, memikirkan desainnya, warnanya, finishingnya. Seperti itu. Baik, mungkin bisa disampaikan nama media sosialnya? Media sosial saya itu di Instagram Rajutan Ate Craft. Oh, Rajutan Ate Craft ya. Ya, kalau di Facebook saya belum bisa berubah, masih tetap Airin Tendean. Sama kalau yang di TikTok itu Airin Tendean 1. Marketplace juga masih Airin Tendean. Seperti itu. Kalau yang sekarang ini di sama ada yang di Google Pak. Iya, di Google juga ya. Rajutan Ate Craft juga. Jadi yang pembeli-pembeli dari luar seluruh Indonesia bisa lihat ke situ. Jadi diketiklah kata kunci. Iya, kata kunci aja ya. Pakai SEO ya. Iya. Rajutan yang misalnya yang bagus apa gitu tuh langsung muncul. Pas alhamdulillah nama saya paling di atas, makanya orang langsung order ke saya seperti itu. Harus pintar-pintar cari kata kunci Pak. Iya, kata kunci supaya kita begitu diketik di Google langsung muncul ya. Yang pertama ya seperti itu. Hashtag-hashtagnya gitu ya. Iya. Oke. Kemudian ini Bu, dalam hal proses perjalanan usaha ini memang kan ada, memang ibu kerjanya ibu rumah tangga. Dulu saya wanita karir Pak. Wanita karir, tapi belum dikerjain ya? Belum. Belum Setelah saya dikerjain. berhenti kerja 2007 kan saya mulai 2017. Jadi saya 10 tahun itu ya kadang juga saya ikut apa sih yang multi level, Oriflame gitu. Terus akhirnya 2017 ketemu dengan teman itu, makanya saya mulai kebuka, kayaknya saya di sini deh. Karena kan yang tantangan yang Grab ini kan memang sih, kalau apalagi orang yang bekerja ya seperti itu saya menyisihkan waktu untuk bikin begini memang agak berat ya. Gak bisa, apalagi kalau disuruh pameran, siapa belum punya karyawan, siapa yang mau tolongin dan yang bisa jagain. Iya, Ibu motivasinya untuk awalnya usaha itu seperti apa? Atau memang dukungan dari suami ya? Motivasi saya sebenarnya karena memang saya hobi, saya suka. Jadi kalau udah jadi tas saya satu aja saya sudah senang banget nih. Nah pas lakunya itu, waduh tambah senang lagi. Terus kan saya motivasi pengen bantu perekonomian di rumah tangga saya. Walaupun suami saya kerja, tapi saya senang, saya bangga bisa bantu suami saya. Jadi tidak meninggalkan urusan kerjaan rumah tangga, tetapi bisa juga produktif di rumah. Kedua, saya bisa bantu Pak teman-teman komunitas saya yang maaf mungkin ekonominya di bawah rata-rata seperti itu. Diperbantukan ya. Iya Pak. Iya. Nah kemudian melihat perkembangan di tahun 2026 ini, usaha apa lagi dalam dunia Grab ini yang paling banyak tren di media sosial ini Bu saat ini? Usaha yang paling banyak ini yang maning-maning ini Pak. Oh yang maning-maning ini ya. Ini gantungan tas, namanya kalau istilah Inggrisnya bag charm. Iya. Ini paling laku sekali ini, karena bukan hanya di tas saja dicantol, bisa di tumbler. Iya. Kalau tumblernya nggak punya cantolan, saya bikinkan rajutan cover tumbler Pak. Nanti cantol. Bisa juga kayaknya hiasan di mobil ya? Iya terserah Pak. Nah ada waktu itu kemarin dia pengen beli ini, cuman kan dia mau gantung di HP, nggak bisa masuk kan Pak? Iya. Nah itu ada plastiknya.
Plastiknya nanti pasien dicantol sini masukin di HP. Harus pintar-pintar lah Pak, Berkreasi. harus kreatif, memikirkan supaya produknya bisa laku terjual seperti itu. Bisa dipakai untuk segala kebutuhan ya. Betul ya, baru ini yang gelang-gelang. Nah, kan tadi Bapak bilang pasarnya ini siapa aja segmennya. Laki-laki juga, kadang laki-laki dia beliin buat pacarnya Istrinya. Pak. Pacarnya. Seperti itu. Sama ini bros-bros. Kebetulan saya nggak bawa banyak karena barang saya produk saya ada di pameran semua. Nah kalau yang ini Pak, ini pasarnya mahasiswa. Oh mahasiswa ya. Karena saya sering pameran di UNEM, ini yang mereka suka. Dan terus terang ini Pak, waktu mani-mani ini bukan saya yang buat. Awalnya anak saya, karyawan saya, anak saya yang cowok yang nomor 3, dia yang buat kayak gini diajarin saya. Nah jadi rajutan dengan mani-mani jalan bersamaan. Rajutan dulu 2020, kemudian manik-manik ini baru hampir 2 tahun lebih deh. Saya gelutin. Tapi yang lebih mengesankan itu sih yang mana di antara produk-produknya ini? Kerajutan ataukah ke yang sama-sama berjalan ya? Kalau saya bosan ngerajut, saya ke manik-manik. Karena itu. Memang kan beda-beda cara perlakuannya ini kan beda. Kalau rajutan agak-agak butuh waktu yang banyak. Kalau ini mungkin manik ya. Mungkin dalam 1 hari bisa dalam berapa cepat. Kalau buat manik cepat. Kalau ini rajutan paling cepat sehari bisa. Kayak tumbler bisa 3 sehari. Kalau ini hitungan menit lah Pak kalau yang manik-manik ya. Iya. Tinggal bagaimana mengkreasikan ya kalau manik-manik. Iya, oke, baik. Sebentar kita lanjut lagi Bu. Masih ada waktu sekitar 15 menit ke depan, nanti kita akan masih banyak ingin mengulik seperti apa usaha rajutan dan juga usaha kerajinan tangan yang selama ini digeluti oleh Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Indrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia beserta seluruh angkasawan-angkasawati LPPR RI mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Paskah 2026 kepada seluruh umat Kristiani. Paskah adalah perayaan tentang fajar yang menyingsing setelah kegelapan, sebuah pesan abadi bahwa harapan akan selalu menemukan jalannya untuk bangkit. Semangat pemulihan inilah yang terus menjiwai pengabdian kami di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Di hari yang mulia ini, kami meneguhkan tekad untuk terus menjadi sumber informasi yang terpercaya, menyuarakan pesan-pesan yang menginspirasi kerukunan, serta memastikan setiap siaran kami memberikan hasil yang berdampak nyata bagi persatuan nasional bangsa di seluruh pelosok Nusantara. Kiranya damai dan sukacita Paskah senantiasa menyertai langkah kita menuju masa depan Indonesia yang lebih terang. Sekali di udara, tetap di udara. Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih. Hah? Serius kau mau beli barang lagi? Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan. Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus? Iya sih, memang masih bagus. Tapi aku gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya gak gaul gitu. Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung. Iya sih. Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih. Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju. Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral. Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih. Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok. Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok. Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma. Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital. Nusantara Siang Pro 4 Makassar. Baik Sobat Budaya, masih berlanjut kebersamaan kita di obrolan teras UMKM. Tentunya masih bersama dengan Ibu Erin. Dan tentu menarik sekali tadi sejumlah perjalanan beliau dalam membangun usaha rajutan dan juga usaha-usaha lainnya dalam bidang kerajinan tangan sendiri tadi. Nah, tadi berdengar bahwa memberikan semacam istilahnya memberdayakan teman-teman yang lain, misalnya mungkin ada sebagian diberdayakan ya. Itu biasanya dalam hal pemberian komisinya itu seperti apa Bu? Karena kan biasa juga orang ketika membuat usaha begini kemudian ingin mencari pekerja lah ya untuk membantu, itu menggajinya itu yang agak berat. Biasanya kan hitungan dari upahnya itu ya. Nah, tapi kalau usaha seperti ini kita baru mau mulai, kemudian terus kita juga butuh orang untuk mensupport kinerja kita dalam hal produksi produk-produk seperti ini. Bagaimana itu sistemnya Bu? Selama ini Bu Erin? Sistem saya itu Pak, itu komunitas kami itu saya anggap pekerja temporary, pekerja sementara. Jadi saya nggak gaji. Jadi kapan ada saya dapat orderan banyak, baru saya nggak bisa mampu kerja sendiri, baru saya pakai. Dan yang sudah pasti saya kalau mau minta mereka bantu saya buat produk, saya tawarkan harga sekian. Nanti saya ambil margin dari situ. Seperti itu Pak. Kemudian desainnya mungkin kita menentukan sendiri. Desain saya tentukan. Saya tentukan bahan, desain, dan yang pasti harus berkualitas. Supaya nggak komplain yang yang terima orderan, yang pesan orderan ini. Seperti itu. Oke, dan mungkin tadi itu ya, seiring dengan adanya perjalanan waktu, terus usaha kita mulai berkembang ya. Itu tadi memang butuh banyak trik-trik tersendiri ya dalam hal mendesain beberapa produk-produk kita ini. Nah, kalau misalnya seperti rajutan ini Bu, apakah hanya sebatas pemasarannya seperti ini? Kalau misalnya melalui postingan lah ya, kan mungkin itu tadi yang membuat menjadi sesuatu yang berkesan atau lebih menambah nilai value-nya itu tadi dari postingan proses pembuatannya ya. Apalagi yang membuat usaha ini produk yang lain ini untuk meyakinkan lebih lagi kepada pelanggan kita selain itu tadi video. Ya, betul. Saya posting ini Pak, foto testimoni. Oh, testimoni dari. Foto, saya juga posting video testimoni. Video yang influencer pada saat dia beli produk saya. Nah, itu dia yang seperti itu. Konten atau konten kreator. Seperti itu. Atau yang paling bagus lagi itu pernah saya pameran di Pipo. Ada owner dari modeling school, bule. Dia beli produk saya. Wah, itu bangga loh. Begitu banyak itu produk rajutan di luar negeri kan. Dia beli tas saya yang kecil, simpel dengan aja harga? Harganya saya lupa, sekitar 175 kalau nggak salah. Dia beli ya. Dia pegang. Sekian banyak yang pameran di situ Pak, produk saya yang dia beli. Wah, itu sudah kebanggaan. Jadi setiap ada pembeli itu kita ambil fotonya ya sebagai bentuk dokumentasi. Iya, sebagai testimoni Pak untuk menambah. Mengangkat brand saya. Ya. Oke, begitu ya cara triknya. Nah, ini aja beli, masa kamu nggak beli? Nah, gitu kan Pak. Konten kreator aja beli, masa kamu nggak beli? Betul. Karena kan biasa memang sesuatu yang membuat barang itu berkualitas dari siapa sebenarnya yang menggunakan itu ya. Betul Pak. Apalagi kalau seperti itu tadi. Nah, selain testimoni, kemudian kualitas produksi tentunya ya. Iya, betul. Kemudian tadi apalagi mungkin? Ya itulah foto testimoni, terus repeat order yang saya sampaikan di media-media sosial. Terus ya saya dapat penghargaan. Itu dia. Penghargaan ini yang saya tadi mau cerita Pak, tapi kepotong. Saya alhamdulillah saya ikut BRI di Gimaru. Itu Pak, dia nasional 1.500 orang tersaring, saya lolos di situ, terus disaring lagi jadi 30. Dan alhamdulillah Pak, saya dapat urutan ketiga dari 5 besar. Saya dapat hadiah
bilang aja kan 10 juta. Masya juara Allah. 3, Pak. Untuk Itu dukungannya. kebanggaan tersendiri Pak, saya dapat plakat. Masya Allah. Itu mentoringnya dari Jakarta Pak. Jadi kita di mentor by online. Iya. Saya malah nggak tahu ternyata dikompetisikan. Dan aku saya juara 3 Pak. Jadi kita memang terkadang tidak lihat dari mana awalnya itu. Yang penting ada usaha terus untuk kegiatan-kegiatan atau event-event tersendiri ya. Iya, betul, Intinya mengembangkan suatu usaha UMKM itu ikut juga banyak melakukan event-event begitu ya. Karena Iya. ada kan Kompetisi, kompetisi. Ya, karena kebanyakan sekarang kan orang stagnan hanya fokus penjualan. Oh enggak Pak, saya semua aja saya bisa kalau Iya. saya bisa ikutin karena itu sesuai yang diarahkan dari konsultan kami di dinas-dinas. Iya. Kemudian juara 1 penjualan terbaik di eventnya Dinas Koperasi Kota di Benteng Rotterdam 2 tahun lalu kalau tidak salah. Iya. Juara 1 juga Pak, naik panggung dikasih hadiah sama Masya kadisnya. Allah. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Jadi terakhir mungkin Ibu, sejauh ini dukungan daripada pemerintah ya, khususnya dinas apa ini yang menangani UMKM Banyak Pak, ya? kalau UMKM itu banyak dibina sama dinas-dinas seperti Dinas Koperasi Iya. Kota maupun provinsi Pak Provinsi, ya. ya. Dinas Koperasi Kota, pariwisata, Oh, dari pariwisata ya. ada juga perindustrian, perdagangan, bahkan sampai kementerian Pak. Masya Allah. Terakhir Pak saya dapat fasilitas dari kementerian itu ada 2, Ya. fasilitas hak merek sama fasilitas pembuatan PT. Dan dimana kalau kita buat sendiri itu bayar 6 juta Pak. Betul. Dari Kementerian Ekraf. Masya Allah. Dulu saya sering foto sama Pak Sandiaga Uno, tapi kan udah nggak Iya. jadi. Jadi Melalui usaha ini ya, karena iya itu kan juga dulu jadi inilah Pak, jadi apa namanya? branding. Branding dari situ. Udah dianu sama Pak Menteri nih. Ya kan Pak? Iya, Seperti, iya. Jadi dari sampai ke Kementerian Pusat Pak. Masya Allah. Ekraf. Banyak kan Ekraf. Baik. Atau Kementerian UMKM sorry. Iya, ke Kementerian UMKM. Baik Bu, tidak terasa kita sudah jelang pukul 12. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai motivasi juga kepada pelaku-pelaku UMKM lainnya nih Bu, silakan. Ya, untuk para pelaku UMKM tetap semangat berkreasi, membuat inovasi, jangan berhenti, jangan musiman aja buat produknya, usahanya, tetap berproduksi, berkreasi supaya bisa menghasilkan produk yang bagus, berkualitas, unik yang bisa dipasarkan di negeri sendiri dan bahkan bisa masuk pasar global. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bu Erin Sama-sama Pak. atas waktunya berbagi inspirasi di acara obrolan Teras UMKM, owner dari AT Craft. Mudah-mudahan ini juga memacu semangat para pelaku-pelaku UMKM di luar sana untuk jangan sampai ada semacam tadi tuh ya kejenuhan dalam melaksanakan usaha. Yang paling penting tadi saya garis bawahi juga adalah konsistensi. Betul, Pak. Konsistensi. Terima kasih ya menginspirasi di kesempatan hari ini. Sukses selalu Ibu atas Amin. usahanya. Mudah-mudahan Airin Ibu sendiri bisa mengembangkan lebih apa tadi yang sempat disampaikan juga keinginannya ke depan untuk usaha Craft ini sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.